Aduh, Reva mana sih? Ini kan sudah jam berapa? Reva, cepetan Rev. Kamu kok lambat banget sih? Ayo cepetan. Ntar kita telat loh. Itu siapa sih Rev? Kok mobilnya digas terus seperti berada di sirkuit saja untuk balapan? Jangan berat lagi. Mana mungkin jamret sih Rev? Mobilnya aja keren habis. Iya sih. Tapi siapa ya? Axel? Hai Pris. Kamu pinjam mobil ini dari mana? Terus motor kamu di mana? Naik Gi. Dan gak usah banyak nanya. Kita harus segera menyelesaikan tesisku agar Bu Freshfear gak marah. Reva, maaf ya, teman kamu aku pinjam dulu. Iya, gak masalah. Maaf ya Rev, andaikan saja ini bukan tugas dari si monster berkacamata, pasti kita sudah... Udah aku gak mau dengar kalimat lebay lagi dari mulutmu itu. Pergi sana. Jangan sampai Axel nungguin dan dia laporkan kita ke monster berkacamata itu. Hati-hati ya. Iya, dah. Ayo Axel, kita berangkat. Kita udah nyampe toh. Tapi ini di mana ya? Ini tempat apa sih, Sel? Bukannya kita harus ke taman atau mungkin ke perpustakaan untuk menyelesaikan proposal tesis kamu? Iya sih Pris, tapi sebelumnya aku harus memenuhi janji aku dulu pada kamu untuk memastikan kamu baik-baik saja. Maksudnya? Gak usah banyak nanya. Mbak, tolongin teman saya ya. Kemarin saya sudah buat janji dengan pemilik salon kecantikan ini. Ini aku mau dibawa kemana, Mbak? Axel, aku mau kemana ini? Udah, jangan teriak-teriak di tempat seperti ini. Masuk saja ya. Aku nungguin kamu di sini. Axel, apa-apaan sih? Kok aku malah dibawa ke salon kecantikan segala? Di sini kok nyaman banget ya? Pantasan aja banyak perempuan-perempuan betah berada di sini. Mereka semua terlihat sangat cantik. Apakah Stella juga sering menghabiskan waktu di tempat ini sehingga dia bisa cantik dan menjadi populer di kampus? Ini wajahku mau diapain, Mbak? Terus rambutku juga ini mau diapakan? Aduh, sakit, Mbak. Ini lagi. Aduh. Kok malah dibersihkan sih? Mbak. Kok rambutku penuh asap sih? Ada apa ini, Mbak? Ada apa? Loh. Kacamataku mau dikemanain, Mbak? Aduh. Hasyun. Aduh, ribet banget sih. Oh, jadi cantik aja. Perjuangannya luar biasa. Aduh. Hah? Apa ini aku? Ini beneran gak sih? Masa iya ini aku? Kok aku jadi berbeda ya? Aduh, ini apa lagi sih, Mbak? Apa aku harus memakai ini? Apa-apaan sih Axel? Pakai beliin baju segala. Tapi nggak apa-apa deh. Syukuri saja. Apalagi gratisan. Sekarang aku lebih cantik dari si sombong Stella. Tapi aku nggak boleh serupa dengan dia. Aku nggak boleh sombong dan jahat seperti dia. Akulah sang peri yang baik hati, yang suka membantu sesamanya, bukan menyakitinya. Karena kecantikan hanyalah sebuah topeng, tetapi kebaikan hati itulah yang utama. Aduh, gimana caranya bertemu dengan Kak Axel ya? Aduh, aku jadi malu ini. Gimana dong? Rizka? Wow, kamu luar biasa sekali. Aku paling melihat kamu. Jujur, aku sampai gak bisa kenalin kamu, please. Aku aja sempat gak ngenalin diri aku sendiri. Kamu cantik, Priska Yunda. Makasih ya Axel. Tapi jujur
Aku lebih suka terhadap diriku yang dulu. Dirimu yang dulu akan selalu ada, Pris. Jika kebaikan hati kamu tetap ada. Penampilan juga perlu, supaya kamu nggak terluka akibat hinaan dari orang lain lagi. Sekarang, waktunya kamu membantuku menyusun proposal tesisku. Kamu kan sudah janji. Ayo, kita ke perpustakaan kampus. Kita selesaikan di sana. Tapi aku malu menunjukkan diriku di kampus, Axel. Apa yang kamu malukan? Orang yang malu itu jika orang kedapatan mencuri. Kalau kamu kan enggak. Yuk, Iya deh. kamu sungguh cantik, Priska Ayunda. Siapapun akan sulit berpaling jika melihat dirimu. Begitupun aku. Hei, kok bengong? Ada apa? Ayo, katanya kan mau ke kampus. Ya, maaf. Ayo. Sepi banget sih tanpa si Priska. Pris, kamu di mana sih? Hai, apakah kita bisa bicara? Kamu lagi. Jangan pikir karena kamu keren, tampan, dan populer di kampus ini, maka kamu bisa seenaknya mau menghina orang. Menghina? Aku kan hanya baik-baik. Iya juga sih. Gimana kabarnya Priska? Apa dia sudah baikan? Gak usah sok peduli deh sama dia. Kamu yang sudah membuat dia sakit, sekarang malah pengen memberikan perhatian. Tapi aku beneran peduli sama dia. Sejak bertemu pertama kali dengannya di mall, rasanya aku senang jika bisa bertemu dengannya. Tolonglah. Alah, simpan aja omongan manismu itu. Dan jangan jadi sok peduli terhadap sahabatku itu. Miss Cupu, berani banget sih kamu bicara kasar begitu sama si Prince Dion. Apa kamu lupa ngaca hari ini? Sok di atas angin loh, pakai marah-marah segala pada si Dion sih loh. Bukan urusan kamu ya, nenek lampir. Apa-apaan sih kamu, Stel? Ini bukan urusan kamu. Jadi jangan selalu ikut campur deh masalah saya. Tetapi aku peduli. Berhenti untuk peduli terhadapku dan berusaha untuk tidak menghina orang lain. Dan, oh ya Reva, tolong sampaikan permintaan maafku sama Priska. Dan kalau bisa aku ingin mengembalikan kaleng ini padanya. Aku mohon. Aku bilang jangan sok peduli terhadap sahabatku itu. Hei Miss Cupu, jangan bicara kasar pada Dion. Apaan sih kamu, Stella? Jangan tanah aku Dion, biar aku beri pelajaran pada Miss Cupu ini. Dia kan sudah kelewatan karena berbicara kasar sama kamu. Dasar nenek lampir. Apa? Nenek lampir? Wajah cantik seperti ini kamu sebut nenek lampir? Lihat tuh muka kamu, bentuknya seperti apa? Jadi ngaca dulu dong sebelum ngatain orang. Sahabatku itu selalu berkaca dulu kok setiap akan bepergian. Tetapi kami hidup dengan menggunakan hati yang bersih, tanpa kesombongan. Percuma cantik jika hatinya busuk seperti mulutmu itu. Hei, jangan ikut campur ya. Memangnya kamu ini siapa? Ayo Reva, Kamu siapa? Aku sama sekali gak kenal kamu. Masa sahabat sendiri kamu nggak kenal? Dia Priska, Rev. Priska? Beneran ini kamu? ayo Rev, kita segera pergi dari tempat ini. Gak ada gunanya kita ada di sini, apalagi bersama orang yang hobinya hanya suka menghina orang lain. Ayo Rev. Apa? Tunggu dulu. Kamu beneran si peri udik itu? Peri udik yang gak punya kaca? Gak mungkin. Ini gak mungkin.